Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Puncaknya seperti dibilang tadi di bulan biasanya disertai dengan kilat atau petir juga angin kencang. Nah, itu salah satu mungkin dilema kita pas posko Natal dan Tahun Baru pas di puncak musim hujan. Kalau misalnya dia pas kuliah kan sudah normal itu bisa 13 armada. 13 armada itu rata-rata itu ya bisa 5 kali 6 kali jalan kan, PP pulang pergi kan. Kalau lagi ada yang libur, ada yang wisuda paling 10. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memastikan kesiapan layanan agar perjalanan tetap aman dan nyaman, terutama pada cuaca ekstrim. Angkutan Mahasiswa Damri Universitas Sriwijaya, Unsri Palembang Indralaya, menyiapkan penyesuaian jumlah armada bus menjelang akhir semester dan libur semester. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin, tanggal 14 Desember 2025 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memastikan kesiapan layanan agar perjalanan tetap aman dan nyaman, terutama pada cuaca ekstrim. Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memastikan kelancaran operasional di tengah potensi cuaca ekstrim dan juga lonjakan penumpang. Kepala Tim Analisis Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Alan Aslani, menyampaikan, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember hingga Januari. Kondisi tersebut berpotensi disertai curah hujan tinggi, angin kencang, serta kilat yang dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. Puncaknya seperti dibilang tadi di bulan Desember hingga Januari. Biasanya kalau hujan lebat, tentu awan-awan konvektif pembawa hujan biasanya disertai dengan kilat atau petir juga angin kencang. Nah, itu salah satu mungkin dilema kita pas posko Natal dan Tahun Baru pas di puncak musim hujan. Dari sisi pergerakan penumpang, Bandara SMB 2 Palembang memperkirakan terjadi kenaikan sekitar 3 hingga 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan estimasi mencapai 162.082 penumpang. Selain itu, telah masuk permintaan penerbangan tambahan internasional untuk rute Palembang Kuala Lumpur. Eksekutif General Manager Bandara SMB 2 Palembang RI Wan Winaya mengatakan pihaknya akan mengoperasikan posko terpadu selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Langkah kesiapsiagaan ini dilakukan sebagai upaya mitigasi terhadap dampak cuaca ekstrim, sekaligus untuk mengolah lonjakan arus penumpang selama periode libur akhir tahun. Dari SMB 2, Harun Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memastikan sejumlah moda transportasi saat ini sedang bersiap untuk menyambut angkutan libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini guna memastikan perjalanan berlangsung aman dan nyaman. Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, M. Van Shuri, mengungkapkan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi kesiapan moda angkutan dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Van Shuri mengatakan sama seperti tahun sebelumnya, pihaknya akan mendirikan posko mudik Nataru pada tiap sentra moda angkutan darat, laut, dan udara yang ditempatkan di terminal, stasiun kereta api, dan bandara. Atau mungkin yang kita akan terus lakukanlah koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan instansi teknis terkait yang biasa kita lakukan melalui forum lalu lintas. Kita melakukan rapat koordinasi, mengundang kementerian, diwakili BPTD, mengundang PUBM, kepolisian,
kesehatan, dan stakeholder terkait termasuk juga BMKG. Biasanya kita ada rapat koordinasi kesiapan Nataru ini. Termasuk juga mungkin dalam rangka kesiapan pendirian posko-posko Nataru nantinya di beberapa titik yang memang dibutuhkan, baik itu di pusat kota ataupun juga di kabupaten kota. Nah, beberapa langkah-langkah yang biasa kita rumuskan dalam rapat itu salah satunya adalah antisipasi beberapa daerah-daerah rawan-rawan, termasuk rawan longsor, rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Nah, itu yang perlu memang kita antisipasi. Ya, pendengar, Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pemudik pada masa angkutan Nataru tahun ini akan mengalami peningkatan seiring bersamaan dengan jadwal libur sekolah. Menurut Fansuri, pada tiap posko pihaknya bersama stakeholder lainnya seperti pihak kepolisian, Dinas PU dan Dinas Kesehatan akan melayani pemudik Nataru. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar terkait angkutan Natal dan Tahun Baru melalui kereta api dan bandara. Selamat pagi, perkenalkan saya Adinda dari Sekojo. Bandara dan Kereta Api Indonesia ini menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi puncak arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru. Berbagai langkah antisipasi mulai dari penambahan personil, penguatan layanan penumpang, hingga pemantauan cuaca secara intensif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan masyarakat di tengah potensi cuaca ekstrim selama periode libur Nataru. Saya Tama, saya dari Pelaju. Menurut saya, kesiapan bandara dan KAI menghadapi puncak mudik Natal dan Tahun Baru ini akan mengakibatkan ancaman cuaca, yang dimana saat ini kan bahwasanya kita mengetahui untuk cuaca saat ini itu sedang tidak baik-baik saja, yang dimana kita harus bisa menunjukkan kesiapan bandara dan KAI dalam menghadapi puncak arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru atau Nataru tentunya. Dan juga kita harus bisa menjaga keselamatan, kenyamanan, kelancaran, dan ketertiban dalam perjalanan sehingga kita tetap aman. Saya Aza dari Lorong Rawajaya. Mengenai bandara dan KAI dalam menghadapi puncak mudik, Nataru dan cuaca ekstrim akhir-akhir ini, memang dari pihak bandara, petugas bandara dan KAI harus memiliki langkah yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya masalah, baik itu secara lonjakan jumlah penumpang atau ancaman cuaca tersebut. Oleh karena itu, dari pihak KAI dan bandara harus bekerja sama dengan pihak BMKG agar dapat mengetahui perkiraan cuaca seperti apa yang akan dihadapi, agar para penumpang dapat dijamin keselamatan dan kenyamanan mereka. Ya, pendengar, berikut kita simak wawancara reporter RRI Aditya Abrianto. Pendengar, berkaitan dengan arus transportasi di Sumatera Selatan, khususnya ini untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru, tentunya ada peningkatan. Namun di sisi lain kita ketahui bahwa Sumatera ini saat ini sampai dengan saat ini masih menjadi dilema terkait bagaimana cuaca yang cukup ekstrim melanda di sejumlah wilayah, terkhusus di Sumatera Selatan sendiri berpotensi terjadinya baik itu longsor maupun banjir. Nah, kami sudah terhubung bersama Kabid Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Insinyur R.A. Fansuri, STME. Pak Fansuri, ini mungkin bisa dijelaskan nih seperti apa nih metode-metode yang kita siapkan untuk menghadapi arus Natal dan Tahun Baru untuk khususnya di Sumatera Selatan, yang kita ketahui ini juga bersamaan dengan dari data BMKG adanya potensi bencana atau fluktuasi iklim yang cukup ekstrim ini, Pak Fansuri. Iya, baik, terima kasih. Jadi kami mungkin langsung merespon kaitan dengan kegiatan BMKG ini. Ada kondisi cuaca yang memang perlu kita sikapi dari para pelaku pergerakan nantinya. Salah satu yang mungkin yang kita akan terus lakukanlah koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan instansi teknis terkait
yang biasa kita lakukan melalui forum lalu lintas. Kita melakukan rapat koordinasi, mengundang kementerian, diwakili BPTD, mengundang PUBM, kepolisian, kesehatan, dan stakeholder terkait termasuk juga BMKG. Biasanya kita ada rapat koordinasi kesiapan Nataru ini. Termasuk juga mungkin dalam rangka kesiapan pendirian posko-posko Nataru nantinya di beberapa titik yang memang dibutuhkan, baik itu di pusat kota ataupun juga di kabupaten kota. Nah, beberapa langkah-langkah yang biasa kita rumuskan dalam rapat itu salah satunya adalah antisipasi beberapa daerah-daerah rawan-rawan, termasuk rawan longsor, rawan kemacetan, rawan kecelakaan. Nah, itu yang perlu memang kita antisipasi dalam kondisi cuaca yang dapat kita prediksi ke depan, Pak, ya, dengan kemajuan teknologi saat ini. Lalu seperti apa Pak untuk persiapan rapat atau koordinasi dengan Forkopimda? Mungkin dari Gubernur seperti apa ini instruksinya? Ini masih menunggu dari koordinasi pimpinan. Biasa diawali dengan rapat Forkompinda, mengundang Forkompinda baik itu provinsi ataupun juga kabupaten kota. Kalian masih menunggu arahan dari Pak Gubernur di tanggal apa. Di situ nanti kita baru bahas termasuk apel kesiapannya, tingkat-tingkat pelaksana di bawah, di kepolisian ataupun di materanya perhubungan. Pak Pansuri, seperti kita ketahui bahwasannya geografi Sumatera Selatan ini ada beberapa wilayah berpotensi terjadi longsor maupun banjir nih Pak Pansuri. Nah, apakah kita juga sudah berkoordinasi dengan BPBD atau mungkin Pemda setempat yang berpotensi wilayahnya ini terjadi longsor maupun banjir? Nah, seperti apa langkah kita, sistem mekanisme kita, apakah kita menyiapkan posko atau mungkin berkoordinasi dengan sejumlah satuan setempat nih Pak Pansuri? Di titik-titik dataran tinggi itu biasanya rawan longsor, dan juga ada beberapa ruas yang rawan kemacetan, termasuk Pasar Tumpah juga ada di beberapa lokasi tinggi. Nah, untuk lokasi-lokasi tinggi itu biasanya kita melaksanakan koordinasi kaitan dengan instansi terkaitnya, termasuk PU Bina Marga dan juga Dinas Perhubungan, baik juga dengan kepolisian, untuk mensiagakan kendaraan derek dan juga alat berat kalaupun nanti terjadi longsor untuk evakuasi awal. Dan juga di posko terpadu itu biasanya ada juga dinas kesehatannya untuk penanggulangan ataupun juga ada permasalahan kaitan dengan kesehatan masyarakat yang terjadi pada saat Penghubung lainnya dapat berjalan tentunya dengan baik tanpa adanya halangan baik itu karena faktor cuaca atau mungkin tadi Bapak mengatakan Pasar Tumpah. Terima kasih Pak Pansuri sudah bergabung sama dari pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Ya, pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar, angkutan mahasiswa Damri Universitas Sriwijaya Unsri Palembang Indralaya menyiapkan penyesuaian jumlah armada bus menjelang akhir semester dan libur semester. Jelang libur semester pada akhir Desember mendatang, angkutan mahasiswa dari Palembang ke Universitas Sriwijaya Unsri Indralaya mengalami penurunan. Di Unsri Bukit Palembang, jumlah mahasiswa yang menggunakan bus Damri mengalami penurunan jumlah penumpang dibandingkan dengan 3 bulan sebelumnya. Staf pengendali Damri Sarlin di lokasi menjelaskan, jumlah bus Damri biasanya sekitar 13 berkapasitas 45 orang dengan perjalanan pulang pergi Palembang Indralaya mencapai 5 kali per hari. Namun, ia menilai penumpang di bulan Desember menurun sekitar 20% karena mulai memasuki akhir semester yang akan semakin berkurang saat libur semester. Ia mengungkapkan pihaknya tetap akan beroperasi meskipun libur semester dengan penyesuaian armada menjadi sekitar 10 bus. Kalau misalnya kalau dia pas kuliah kan sudah normal itu bisa 13 armada. 13 armada itu rata-rata itu ya bisa 5 kali 6 kali jalan kan. PP pulang pergi kan. Kalau lagi ada yang libur, ada yang wisuda paling 10.
Sementara itu, salah satu mahasiswa Unsri, Anissa, mengatakan antrian Damri masih tergolong ramai saat pagi hari. Menurutnya, mahasiswa masih belum menerapkan sistem antri yang tertib karena ingin secepatnya sampai di kampus, meski bus berangsur datang di pangkalan Unsri Bukit. Ia menilai jadwal bus Damri selalu tepat waktu, bahkan cepat sampai ke kampus Indralaya, apalagi karena melalui jalan tol. Namun, ia berharap mahasiswa dapat lebih tertib saat mengantri bus Damri. Kalau jadwalnya sih lumayan pas ya, karena Damri juga lumayan ngebut ya, jadi kayak bisa ngatur waktunya juga. Terus kalau fasilitasnya itu lumayan sih. Bus Damri telah menjadi salah satu angkutan mahasiswa selama 7 tahun. Saat ini seluruh mahasiswa dapat menggunakan angkutan ini dengan tarif sebesar Rp15.000 hingga ke dalam kampus dan berhenti di setiap fakultas atau di pangkalan Damri yang terletak di depan perpustakaan Unsri Indralaya. Divi Oktavani melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, angka pernikahan usia dini di Sumatera Selatan turun signifikan berkat edukasi dan pengawasan dispensasi nikah yang lebih ketat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat penurunan angka kasus pernikahan usia dini dalam 2 tahun terakhir secara signifikan. Sebelumnya, Sumsel menduduki peringkat kedua nasional kasus pernikahan usia dini pada 2023 lalu. Penurunan angka ini terjadi setelah pemerintah daerah melakukan upaya edukasi hingga ke pelosok desa dan memperketat proses dispensasi nikah. Kasih Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPPA Sumsel, Said menjelaskan tren pernikahan anak banyak terjadi di daerah pinggiran, terutama di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Ogan Komering Ilir Oki, dan Ogan Ilir. Minimnya akses informasi serta rendahnya pendidikan menjadi faktor maraknya pernikahan dini di daerah tersebut. Dengan pendampingan langsung penyuluh resiko kesehatan, potensi stunting, serta dampak psikologi dan sosial dari pernikahan dini, masyarakat mulai memahami bahaya praktik tersebut. Selain itu, DPPPA Sumsel juga selektif dalam memberikan dispensasi pernikahan. Menurutnya, upaya inilah yang ikut menekan angka pernikahan anak di Sumsel. Setelah kita ada kebijakan, ada surat edaran dari Pak Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu, ada surat supaya untuk 17 kabupaten kota kepala daerahnya, terutama terkhusus ke ke Dinas PPA 17 kabupaten kota untuk menurunkan angka pernikahan anak, terutama di Oku Selatan, Oki, OI yang paling banyak itu lumbung pernikahan anak di Oku Selatan. Di mana itu? Tidak mungkin di perkotaan, daerah yang kurang jangkauan pengetahuan pendidikan, kurang jangkauan informasi dan lain sebagainya itu. Said menambahkan penurunan kasus ini menjadi sinyal positif sebagai upaya pelindungan anak di Sumsel. Pemerintah daerah memastikan program pencegahan terus digencarkan sebagai bagian dari penguatan kesetaraan gender dan pelindungan hak anak sesuai arah kebijakan nasional. Naurazianya melaporkan. Berita terakhir, Kabupaten Oku tambah peralatan siaga bencana, percepat penanganan banjir dan longsor. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan serta pemulihan pasca bencana di wilayah setempat. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan menambah sejumlah peralatan penanggulangan banjir dan tanah longsor. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan serta pemulihan pasca bencana di wilayah setempat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah PPPD Oku Januar Effendi mengatakan penambahan peralatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana alam seiring telah ditetapkan status siaga darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Oku. Januar menyebutkan sejumlah sarana dan prasarana yang diterima meliputi 2 unit perahu jenis rafting, 2 unit mesin penyedot air berkapasitas besar dengan diameter 8 inci, 2 unit gergaji mesin, serta 1 unit alat pendeteksi ketinggian air sungai. Menurut Januar, bantuan peralatan tersebut sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan dan meminimalkan dampak bencana alam khususnya banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang berpotensi terjadi akibat cuaca ekstrim. Dengan mempelajari dan menyikapi dari peringatan dini terkait potensi curah hujan yang meningkat untuk menyikapi dan mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah. Baik. Jadi tentu berdasarkan atas kesadaran dan kesiagaan dari Kabupaten Oku itu sendiri. Saat ini PPPD Oku terus melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan hingga ke tingkat desa.
Upaya tersebut meliputi penyiapan peralatan pendukung, lokasi pengungsian, serta pengkondisian sumber daya apabila terjadi peningkatan status bencana menjadi tanggap darurat. Untuk itu, BPBD juga menghimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang memastikan kesiapan layanan agar perjalanan tetap aman dan nyaman, terutama pada cuaca ekstrim. Angkutan mahasiswa Damri Universitas Sriwijaya Unsri Palembang Indralaya menyiapkan penyesuaian jumlah armada bus menjelang akhir semester dan libur semester. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esy Armisi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.